Itu atas didikan siapa? Atas bimbingan siapa? Apa saya pernah mengajari, mempergunakan ilmu semena-mena? Saya tidak pernah mengajari seperti itu. Silakan untuk mempelajari ilmu kemanapun silakan. Itulah Tapi kesalahannya. lah terus bagaimana? Seorang Kurangnya ibu itu di mana didikan mendidiknya? dari seorang ayah. Kurangnya pendekatan dari seorang ayah. Tidak tahunya hal-hal benar dan hal-hal yang buruk. Yang dia tahu, yang Finty Rafdilah tahu, itu hanya ambisi yang besar. Menguji kemampuannya, belajar sesuatu hal yang banyak. Itu yang hanya dia tahu. Sedangkan saya tidak tahu apapun mengenai sebuah ilmu, mengenai sebuah kajian, mengenai sebuah kekuatan, apalagi sebuah penelitian. Mungkin saja jika kau dulu tidak keras kepala dan tidak meninggalkan kita berdua, kau mengajari Finty Rafdilah dengan benar, memberitahu mana yang baik, memberitahu mana yang benar. Mungkin saja Finty Rafdilah tidak memiliki pemikiran yang seperti ini sekarang. Kenapa kau selalu membela anakmu itu? Yang kau Oh, banggakan. bagaimanapun, Finty Rafdilah itu tetap darah daging saya, tetap darah dagingmu. Kau dari dulu selalu saja bersikeras untuk mencari ilmu kesana kemari. Kau tidak pernah mendengarkan dan mempertimbangkan apa yang saya ucapkan. Saya juga membutuhkanmu untuk selalu berada di sampingku, selalu berada di dekat keluarga, agar kita bisa mendidik anak kita bareng-bareng ataupun bersama. Sudahlah Sania. Jika kau berbicara seperti itu, yang ada penyesalan dan penyesalan yang ada. Kau sekarang sudah mengetahui. Finty Rafdilah yang kau anggap itu adalah anak kebanggaanmu. Itu benar-benar memiliki keniatan untuk menguasai dunia ini. Ditambah lagi, kau sendiri yang melahirkan, kau sendiri yang merawat. Seorang anak memiliki pikiran di mana ingin menyayat leher ibunya sendiri, ingin membunuh ibunya sendiri. Mana ada anak yang seperti itu? Kalau bukan karena dia memiliki tujuan yang benar-benar merusak di bumi ini. Kau tahu sendiri, tujuan Finty Rafdilah adanya penelitian bukanlah main-main. Kita sebagai orang tuanya itu dianggap apa? Sesuatu hal yang kecil untuk disingkirkan di bumi ini. Maka dari itu, kita selaku orang tua dari Finty Rafdilah, alangkah baiknya kita mengingatkan, memberitahu Finty Rafdilah bahwasanya yang dia lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Tanggung jawab dari seorang ayah itu ada di mana? Kau hanya mengandalkan sebuah kekuatan yang kau miliki. Kau hanya menyelesaikan masalah hanya dengan sebuah kekerasan. Kita itu dulunya adalah sekeluarga. Seburuk-buruknya Finty Rafdilah itu juga mengalir darahmu di dalam tubuhnya. Saya tahu. Yang namanya mendidik anak itu bukan hanya dikasih manja terus-menerus. Yang namanya mendidik anak itu harus tarik ulur. Ada kita kasih kelembutan, ada juga. Kau hanya pandai berbicara. Setiap usia itu harus ada didikan sendiri. Mana kau mendidiknya atau tidak? Jika kau selalu memberikan kemanjaan kepada Finty Rafdilah, itulah yang terjadi. Kau Nyatanya apa? mendidiknya Bukti atau sekarang tidak? apa? Finty Rafdilah jadi seperti ini. Saya tanya, kau mendidiknya atau tidak? Kau malah ingin membunuhnya di waktu kecil. Mana? Apakah itu bukti dari seorang ayah membunuh anaknya di saat masih bayi? Saya. Kau hanya membicarakan saya gagal mendidik anak. Iya, saya gagal mendidik anak saya. Tapi saya tidak sekejam dan sekecil kamu yang ingin membunuh anaknya sendiri di waktu masih kecil. Lebih kejam mana? Finty Rafdilah atau saya? Finty Rafdilah lahir dari rahimmu. Setelah besar dia mau menyayat, mau membunuh dirimu. Itu karena kurangnya didikan dari seorang ayah. Sudahlah.
Jika kau selalu menganggap kurangnya didikan, itu tidak akan selesai. Dia itu sudah tahu bahwasanya kau meninggalkan dia karena kau tidak menginginkannya. Dan kau ingin membunuhnya di waktu kecil. Sehingga sampai sekarang dia juga memiliki dendam terhadapmu. Dia juga ingin membunuhmu. Percuma Sania, jika kita membicarakan masa lalu itu tidak ada ujungnya. Seperti ini saja, aku sudah mengetahui pergerakan atau gerak-gerik dari Vindrafila sangat membahayakan. Hanya ada satu jalan untuk menghentikan tingkah laku yang dibuat oleh Vindrafila. Kau dengarkan baik-baik. Kau kumpulkan rasa kecewamu, rasa dendammu di dalam hatimu. Kau tahu sendiri. Jika kau ucapkan dengan batinmu secara sungguh-sungguh, ucapkan kutukan itu, maka kutukan itu akan terjadi. Saya mendengar doa seorang ibu yang bisa menghentikan tingkah laku dari Vindrafila. Karena hanya doa ibulah yang bisa menembus langit. Kau kumpulkan. Kenapa kau begitu kejam pemikirannya? Asal kau ketahui, seburuk-buruknya Vindrafila itu mengalir darah saya. Dia keluar dari rahim saya. Jika saya melontarkan ataupun mengucapkan sebuah kutukan untuk anak saya sendiri, itu sama halnya saya melepaskan mahkota saya sebagai seorang ibu. Saya sudah tidak bisa dianggap lagi menjadi seorang ibu. Kenapa kau memiliki pemikiran yang begitu kejam terhadap anakmu sendiri? Jika memang doa seorang ibulah yang bisa menembus langit, maka saya akan mendoakan hal-hal yang baik agar langit mengabulkan doa-doa saya. Bukannya saya mendoakan kutukan itu. Kenapa kau begitu kejam? Kenapa kau memiliki pemikiran hanya untuk membunuh Vindrafila saja, tidak untuk menyelamatkannya? Terserah dirimu, Sania. Saya tidak akan pernah melakukan. Yang jelas saya sudah menyarankan. Saya menyarankan seperti itu. Saya sudah mempertimbangkan banyak hal. Kau tahu sendiri. Vindrafila ingin menguasai dunia dan akan membuat kerusakan di dunia Kau ini. memang Terserah. kepala. Percuma jika seperti ini kau ingin berbicara denganku. Tapi tidak ada ujungnya. Kau tidak mau mendengarkan ucapan dari saya, saran dari saya. Kau Assalamualaikum, itu memang manusia. sangat keras kepala. Kenapa? Kenapa Nasuh selalu ingin membunuh anaknya sendiri? Padahal darah yang mengalir itu juga darahnya. Ada ibu malah justru bersedih. Lagi pula ibu itu belum sembuh sempurna. Kalau tahu ujung-ujungnya seperti ini, jujur saya tidak mau mempertemukan. Apalagi dia menyuruh saya untuk mengutuk anak saya sendiri. Dia berdalih bahwasanya doa seorang ibulah yang bisa menembus langit. Tapi kenapa harus doa sebuah kutukan? Kenapa tidak doa yang baik-baik agar anak saya itu berubah? Jika memang doa seorang ibu yang mampu menembus langit, maka saya akan mendoakan hal-hal baik agar Vindrafila putra saya itu bisa sadar. Doakan ibu, cepat kembalilah. Daripada memikirkan hal itu lebih baik fokus untuk kesehatan dulu. Tuan Tabib. Kenapa Kakak Nasuh memiliki begitu pemikiran yang kejam? Takutnya sedih. Sudah saya katakan, Sania. Jangan terlalu dengan kebatinanmu. Itu akan menghambat kesehatanmu. Kau harus menjaga tubuhmu agar kau cepat pulih. Malah seperti ini. Saya hanya tidak habis pikir. Cukup. Seperti ini saja. Kita kembali untuk mengobati lukamu agar cepat pulih. Nanti jika sudah sembuh total, kau bisa katakan dan kau bisa luapkan apa permasalahanmu. Ya. Jika seperti ini, kesembuhan itu akan diperlambat dengan egomu. Ya. Terima kasih banyak, Bapak. Makasih Tuan Tabib. Ya. Makasih ibu. Terima kasih banyak manusia. Sekali lagi jika memang kalian bisa, tolong ingatkanlah Baik, Ibu, anak baik. saya. Jangan menggunakan kekerasan. Insya Allah ibu.
Mari, mari, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahat-jahatnya ibu, dia akan menyayangi anaknya setulus hati. Dan sejahat apapun anak terhadap ibu tidak pernah merasakan sakit hati, ibu akan selalu memaafkan. Maka lagunya, kasih ibu kepada beta bagaikan sang surya, Menyinari hanya memberi, tidak mengharap kembali. Itulah pahlawan kita tanpa tanda jasa. di dunia ini, ya, ibu kita, ya. Maka beruntunglah bagi panjenengan semua yang masih didampingi sama ibu, ya. Rawatlah ibu dengan baik, jangan sampai siksa ibumu dengan kangen, ya, kerinduan. Karena apa? Karena itu akan menjadi sebuah penyesalan yang amat sangat mendalam. Itu cerita dari Bang Marcel. Setelah tidak ada. Ya, setelah tidak ada, gimana sih rasanya, Jam? Ya, rasa kehilangan itu memang benar-benar nyata adanya, Mas. Setelah sudah Setelah tidak ada. ada rasa kangen, rasa penyesalan, aku belum membanggakan seperti ini. Pokoknya campur aduk. Walaupun kita sudah memiliki apapun, rasanya Betul. hampa ya. Betul. Lagi masih ada kesempatan, pulanglah yang merantau, temui ibumu. Apa? Buatlah senyum walaupun satu kali. Kangen. Itu ya teman-teman ya. Mungkin itu dulu dari tim Kase. Karena ini sudah mulai siang, kita mungkin pamit, kita lanjutkan besok lagi sambil mencari informasi apa lagi yang harus bisa kita dapatkan. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara, dan salam Om.